Halo, kembali kita akan lanjut ke materi UTBK kemampuan membaca dan menulis. Kita mulai materi pertama. Di video kali ini kita akan bahas 20 soal standar UTBK mengenai submateri kemampuan membaca dan menulis. Untuk materi ini kebanyakan akan diberikan bacaan. Kemudian kita akan analisis mengenai struktur bahasanya. Apakah ada yang salah? Kita akan melakukan perbaikan, atau yang sudah benar kita tidak perlu melakukan perbaikan. Ini bacaan yang pertama. Ada dua bacaan 1A dan 1B. Kita dapat baca terlebih dahulu, dapat di-pause videonya. Kemudian pertanyaannya adalah, berikut ini kalimat tanya yang terjawab pada bacaan 1A. Nah, kita lihat fokus pada bacaan 1A. Di sini bacaannya mengenai masalah air bersih, merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kemudian di kalimat kedua, setiap hari kita membutuhkan air bersih untuk minum, memasak, mandi, dan sebagainya. Nah, kita lihat dari kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini membahas mengenai karakteristik air yang bersih dan juga masalah perbedaan antar air bersih sekarang dan beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kemudian ada kesimpulan di kalimat ke-6, dari rasa dan warnanya pun saat ini berbeda, tidak sealami dulu, karena disebabkan oleh polusi yang dulu tidak terlalu banyak terjadi, namun sekarang polusi sudah umum terjadi. Berarti pertanyaan yang dijawab adalah pertanyaan mengenai mengapa air yang bersih, yang kalimat ke-6 itu yaitu apa perbedaan antara rasa dan warna air saat ini dan dulu. Nah, itu yang dijawabnya ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah untuk yang nomor 1 adalah yang B. Kita lanjutkan. Ada bacaan yang sama. Ditanya adalah hubungan apa yang menyatakan syarat. Hubungan yang menyatakan syarat terdapat pada kalimat mana saja. Nah, kita bisa lihat dari pilihan, kita menjawabnya berdasarkan analisis pilihan. Kalimat 4, bacaan 1A, kalimat 8, bacaan 1B, kita lihat. Kemudian kita akan menemukan bahwa apabila kita fokus pada kalimat 3, bacaan 1B, di sana ada kata-kata, dengan meminum air sesuai anjuran, akan meringankan kerja ginjal dan hati, sehingga dapat membantu kita terhindar dari penyakit ginjal dan hati. Ini artinya, agar kita terhindar dari penyakit ginjal dan hati, syaratnya kita harus minum air sesuai anjuran. Berarti kalimat 3 bacaan 1B mengandung hubungan syarat. Kemudian kita analisis lagi. Kita lihat kalimat 4 bacaan 1A. Air bersih merupakan barang mahal di kota-kota besar, dikarenakan air bersih menjadi barang langka di sana. Apabila kalimat tersebut di-refresh, kita dapat arti yang sama seperti itu. Dikarenakan itu mengandung hubungan syarat juga. Berarti untuk kalimat 41A pun mengandung hubungan syarat. Jadi jawabannya adalah jawaban yang D. Kalimat 4 bacaan 1A dan kalimat 2 bacaan 1B. Oke, next. Masih bacaan yang sama. Ditanya adalah perbaikan untuk kalimat 3 bacaan 1B. Kalimat 3 bacaan 1B itu adalah dengan meminum air sesuai anjuran juga akan meringankan kerja ginjal dan hati, sehingga dapat membantu kita terhindar dari penyakit ginjal dan hati. Nah, ini masalahnya adalah tidak ada subjek di kalimat 3 ini, ya teman-teman. Kita dapat mengubah kalimat 3 ini menjadi kalimat yang benar dengan memberikan subjek pada kalimat. Untuk subjek itu kita dapat menggunakan kata benda. Berarti dengan frasa dengan meminum air sesuai anjuran kita dapat ubah menjadi kata benda. Yaitu kita dapat mengubahnya menjadi minum air sesuai anjuran. Nah, itu kan meminum air sesuai anjuran itu sesuatu hal yang dilakukan, itu merupakan kata benda, sehingga dapat menjadi subjek bagi suatu kalimat. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut. Teks berikut.
Ini membahas mengenai kurikulum prototipe. Kita lihat untuk kalimat 4. Seperti kita telah ketahui bersama, terjadi learning loss pada peserta didik dikarenakan pandemi COVID-19. Nah, ini pertanyaannya apakah harus diperbaiki atau tidak? Apabila harus diperbaiki, manakah perbaikan yang benar? Nah, kita lihat analisis ya, teman-teman. Ini kata yang pertama, kalimat pertama, seperti kita telah ketahui bersama itu ada sesuatu yang janggal. Seharusnya itu adalah seperti yang sudah diketahui, yang telah kita ketahui. Berarti seharusnya seperti telah kita ketahui bersama. Itu yang benar ya teman-teman. Kemudian ada satu lagi. Dikarenakan pandemi mungkin lebih cocok apabila diganti dengan disebabkan ya. Dikarenakan, karena untuk dikarenakan itu katanya kurang lazim ya. Karena kita dapat menggunakan kata karena saja. Learning loss pada peserta didik karena. Jadi kita dapat ganti dengan disebabkan, berarti jawabannya adalah yang D. Seperti telah kita ketahui bersama, jadi urutan kita dan telahnya dibalik, kemudian terjadinya learning loss pada peserta didik disebabkan peserta pandemi COVID-19. Oke, lanjut. Untuk kalimat kelima, ada kata ketidak spasi optimalan. Nah, untuk kata ini sebetulnya tidak perlu dipisah ya. Kita dapat gabungkan saja menjadi option E, yaitu ketidakoptimalan namun dijadikan satu kata, sesuai dengan kaidah berbahasa yang benar. Untuk soal berikut, ini ada bacaan mengenai Lembaga Kebudayaan Rakyat. Ini dapat dibaca, dapat di-post, dibaca singkat terlebih dahulu. Ini mengandung ada 9 kalimat ya teman-teman ya. Kemudian yang ditanya adalah judul apa yang sesuai dengan berdasarkan bacaan tersebut. Yang kita lihat di sini terutama adalah membahas mengenai suatu lembaga kebudayaan rakyat atau lekra. Jadi kita fokus ke sana. Kemudian untuk bagian yang bawah dimulai dari kalimat ke-7. Kemudian ada fokus mengenai realisme sosialis yang dianut oleh lekra. Itu sebetulnya artinya positif ya teman-teman ya kalau dari bacaan. Jadi maksudnya lekra itu mengusung seni rupa untuk rakyat. Jadi tidak eksklusif ya. Jadi membela rakyatnya, memasukkan seni rakyat untuk bahan yang dipamerkan ya. Jadi istilahnya itu realisme sosialis. Namun untuk kata ini memang sedikit sensitif. Bisa dibelokkan menjadi bermuatan politik tertentu ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin judul yang tepatnya adalah yang B ya teman-teman ya. Lekra dan realisme sosialis. Jadi bagian pertama bacaan membahas mengenai lekra, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat. Kemudian paragraf yang bagian belakangnya itu membahas mengenai hubungan lekra dan istilah realisme sosialis yang dilekatkan pada lekra namun bermuatan politis. Oke, next. Masih bacaan yang sama. Yang ditanya adalah, selain seni rupa, seniman lekra juga melahirkan karya seni lain seperti sastra dan musik. Nah, ini andai kata ini merupakan kalimat tambahan yang akan ditambahkan ke dalam teks, sebaiknya disisipkan setelah kalimat keberapa. Nah, kita lihat lagi dari soal ya. Ini kata-kata selain seni rupa, berarti kita mencari kalimat di mana ada kata seni rupa yang dibahas di sana. Kita perhatikan untuk kalimat keempat, ada kata-kata jelas bahwa lekra mengusung seni rupa untuk rakyat. Nah, ini kan berarti fokusnya seni rupa yang diusung oleh lekra. Berarti kita dapat selipkan kalimat yang di soal ke-7 ke kalimat berikutnya. Karena ada kata selain seni rupa, berarti kita dapat selipkan setelah kalimat keempat. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Masih bacaan yang sama, teman-teman. Untuk nomor 8, imbuhan mana yang memiliki makna sejenis dengan kata mengimbau? Kita cari yang kecualinya, berarti yang salahnya. Kita perhatikan untuk mengimbau atau menghimbau itu artinya melakukan imbauan atau anjuran ya.
Nah, ini sejenis dengan artinya dengan kata yang lain, misalkan mengusung. Kita mengusung berarti melakukan usungan, mengangkat sesuatu ya. Mengintimidasi berarti melakukan intimidasi pada seseorang. Menjiplak itu melakukan ciplakan atau salinan. Nah, berarti untuk kata menjadi itu artinya bukan melakukan jadi ya, tapi berubah jadi. Jadi ini untuk kata menjadi ini beda sendiri ya teman-teman. Jadi kita pilih yang berbeda artinya meskipun imbuhannya sama, yaitu jawabannya C. Oke, next kita lanjut ke nomor 9. Masih bacaan yang sama. Jadi untuk tipe soal pengetahuan dan penalaran pemahaman umum biasanya ada satu alinea, namun dipakai untuk banyak soal sekaligus ya teman-teman ya. Ditanya makna denotatif kata menjiplak. Ini kata menjiplak ini sering dipakai artinya makna konotatif atau makna tidak sebenarnya atau malkiasan. Itu menjiplak itu konotatifnya itu adalah meniru pekerjaan orang lain dengan tanpa seizin orang tersebut. Namun sebenarnya arti kata sebenarnya menjiplak adalah apabila kita melihat sesuatu benda kemudian kita menggambarnya ke dalam kertas. Nah, itu kita arti yang menjiplak itu seperti itu. Jadi artinya itu netral sebetulnya. Jadi kita pilih kata menggambar ya. Menjiplak itu menggambar. Kita melihat sesuatu, misalkan ada jeruk, kita menggambar jeruk, berarti dikatakan kita menjiplak jeruk tersebut ke kertas. Oke, itu soal nomor 10. Pertanyaannya adalah, apabila bacaan di atas hendak diperluas menjadi 2 paragraf, jadi maksudnya ingin dibagi menjadi 2 paragraf, asalnya ini kan merupakan 1 paragraf panjang, ditanya pembagian kalimatnya. Nah, kita lihat untuk kalimat 1 sampai ke 6, ini membahas mengenai Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Kemudian, mulai dari paragraf 7 ke belakang, ini dibahas lebih detail lagi mengenai istilah realisme sosialis yang semula artinya itu positif. Jadi maksudnya itu dukungan lembaga Lekra pada rakyat, namun ternyata oleh pihak yang berlawanan dengan Lekra malah dikonotasikan sebagai sesuatu yang kurang bagus atau bermuatan politis yang semula netral. Berarti kita dapat bagi kalimatnya menjadi kalimat paragraf pertama itu kalimat 1 sampai ke 6, kemudian paragraf kedua itu sisanya 7, 8, 9. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Ini ada bacaan berikut. Kita dapat pause videonya teman-teman. Kemudian kita dapat baca dulu. Ini membahas mengenai batik, ya, yaitu merupakan budaya dari Indonesia. Nah, ini di sini dilihat ternyata batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Kemudian batik ternyata memiliki banyak motif yang mencerminkan berbagai pengaruh budaya dalam sejarah. Oke. Berarti judul yang sesuai adalah apa? Kita ada 5 pilihan, apakah peringatan Hari Batik? Nah, ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian apakah motif batik kayak daerah di Indonesia? Atau C, batik sebagai simbol persatuan negeri. Nah, ini tidak ada di soalnya teman-teman sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dari bagian akhir paragraf itu membahas mengenai motif-motif batik yang beraneka ragam. Nah, itu berarti jawaban yang tepat adalah yang E ya. Jadi kita ingin mengenal batik dan keragaman motif batik. Oke, next. Soal nomor 12. Andai kata ini merupakan suatu artikel di majalah. Kemudian penulis ingin menambahkan suatu gambar ilustrasi yang tepat. Kira-kira gambar yang tepat untuk mencerminkan bacaan ini yang mana? Nah, ini kan di sini kan yang ditinjau itu kan ditonjolkan itu motif batik ya. Jadi apabila kita memberikan ilustrasi grafik itu kurang sesuai ya, tidak menggambarkan
keindahan batik pada pembaca ya. Jadi kita memilihnya itu motif batik untuk dijadikan ilustrasi ya teman-teman. Jadi jangan memilih yang grafik A atau E ya. Atau gambar peresmian pun kurang tepat ya, karena yang jadi fokusnya bukan UNESCO sebetulnya, tapi merupakan batiknya itu sendiri. Jadi kita pilih yang B ya, gambar motif batik yang berkaitan dengan budaya Indonesia. Ini agar lebih menarik untuk artikel ini. Oke, untuk bacaan berikut. Ini untuk menjawab 8 soal. Nah, kita ada tipenya seperti ini teman-teman ya. Ini ada suatu bacaan, kemudian ada kata-kata yang dicetak tebal dan diberikan nomor dari nomor 13 sampai 20. Nah, kita ingin menganalisis saja apakah kata tersebut sudah tepat dipakai pada kalimat di soal, di teks, atau apakah kata tersebut tidak tepat dan harus kita ganti dengan kata lain. Nah, pertama untuk teknologi. Pertanian organik merupakan salah satu teknologi produksi yang ramah lingkungan. Nah, dari sini ini kurang tepat ya teman-teman. Karena teknologi itu hubungannya itu dengan high-tech ya, dengan mesin atau dengan komputer. Sedangkan kita tahu untuk pertanian itu metodenya belum sampai ke sana ya teman-teman ya. Jadi tidak kental muatan teknologinya ya. Bukan bahasa program tapi masih manual oleh petani. Jadi mungkin kita harus perbaiki ya. Kita ganti dengan metode produksi yang ramah lingkungan, itu mungkin lebih tepat ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Next. Untuk kata ke-14, sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan. Nah, ini pun kurang tepat. Karena agro itu kan pertanian, bisnis itu hubungannya dengan jual beli. Namun untuk kalimat ini kita lihat bahwa sistem produksi organik itu bertujuan mengembangkan agro secara sosial. Sosial itu berarti hubungan dengan masyarakat, dan ekologis. Ekologis itu hubungan dengan lingkungan hidup. Jadi kita tahu ya teman-teman, untuk pertanian organik itu membatasi penggunaan pupuk pestisida, karena pupuk pestisida itu merusak ekosistem. Jadi kita di kalimat ini penekanannya bukan ke jual beli atau bisnis. Kita dapat ganti menjadi sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Untuk dari pilihan kita pilih yang paling cepat adalah yang E. Jadi agroekosistem, berarti fokusnya itu supaya kita dapat melindungi ekosistem agar dapat sustainable atau berkelanjutan. Oke, next. Bagaimana untuk kata berikut? Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air, dan udara. Ini sepintas ini sudah benar, namun apabila kita melihat lebih teliti, ini ada kata hubung baik, bla bla bla, dan. Nah, itu kan kurang tepat ya. Biasanya itu polanya adalah baik ini maupun itu. Jadi membandingkan dua hal yang sinkron, yang sama sifatnya. Baik A maupun B, baik pencemaran tanah maupun udara. Jadi kita dapat ganti kata dannya dengan maupun, agar sesuai dengan struktur yang tepat, atau D. Oke, untuk nomor 16. Selain itu, produk tanaman organik lebih mahal, sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, ini kita lihat lagi. Ini ada kata hubung selain itu, ini menghubungkan antara kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Jadi tujuannya untuk memperkuat argumen. Nah, untuk kalimat sebelumnya itu kan dibahas mengenai kelebihan pertanian organik dari segi tidak menimbulkan pencemaran. Nah, ini kalimat selanjutnya itu disebutkan efek positif yang lainnya, yaitu ternyata produk organik lebih menguntungkan bagi petani. Berarti ini sudah tepat ya teman-teman ya. Jadi untuk kata yang 16 ini tidak perlu diperbaiki ya, sudah tepat. Oke. Kita lanjut soal nomor 17. Sistem pertanian organik memiliki kekurangan. Antara lain belum ada modal pemerintah yang mendukung pertanian organik. Kata modal pemerintah ini kurang tepat ya, karena tidak lazim. Karena pemerintah itu biasanya membantu dalam bentuk regulasi atau subsidi ya. Pertama itu regulasi terlebih dahulu. Karena dari sekian banyak petani organik tidak mungkin diberikan modal semua ya teman-teman ya. Itu tidak praktis.
Jadi mungkin pemerintah dapat memberikan regulasi atau peraturan yang mendukung, misalkan dalam hal harga jual atau misalkan ketersediaan pupuk organik. Jadi kata modal dapat kita ganti dengan peraturan saja ya teman-teman ya. Yang D yang benar ya. Oke, next. Akibatnya banyak petani menganggap pertanian organik kurang menarik karena prosesnya lamban dan hasilnya tidak elok. Nah, kita lihat dari sini udah lebih petani melihat pertanian organik itu sisi positifnya banyak, namun bagaimanapun mereka harus mencari nafkah ya teman-teman. Mereka membandingkan pertanian organik dengan pertanian konvensional. Yang dibandingkan itu biasa yang paling utama itu dan yang paling pertama itu dari segi keuntungannya. Jadi kita lihat bukan hal menarik. Kalau menarik itu kan berarti kan kayak pemandangan menarik atau seseorang menarik. Nah, ini lebih dari segi untung rugi ya teman-teman. Berarti kata menarik kita dapat ganti dengan kata yang menguntungkan saja. Jadi kita melihat profitability-nya atau apakah pertanian organik itu lukratif bagi petani atau tidak. Oke, nomor 19. Kebutuhan tenaga kerja yang banyak terutama untuk pengendali hama dan penyakit yang masih manual. Ini pengendali hama itu maksudnya terjemahan dari pest control ya. Ini sudah tepat ya teman-teman ya, mengendalikan hama ya. Jadi untuk nomor 19 ini tidak perlu diperbaiki. Oke. Untuk nomor 20. Selain itu, penggunaan pestisida organik kurang mudah karena belum ada di pasaran. Nah, ini maksudnya apabila petani kan untuk menggunakan sistem pertanian organik berarti harus menggunakan pupuk yang organik juga ya, yang ramah terhadap lingkungan. Nah, ternyata ketersediaannya kurang ada di pasaran. Berarti tidak memudahkan atau tidak praktis ya, tidak praktis. Jadi apabila dilakukan itu tidak sesuatu hal yang sukar atau tidak praktis. Berarti kata mudah dapat diganti lebih tepat menjadi kata praktis ya. Jadi apabila dipraktekkan ternyata lebih ribet ya, dibandingkan pertanian yang biasa. Kita dapat ganti kata nomor 20 mudah dengan kata praktis. Oke, kita sekian sudah sampai di akhir soal di submateri kemampuan baca dan menulis. Oke, ini ada request dari komen di video sebelumnya mengenai materi UTBK penalaran matematika. Oke, jadi untuk video berikut akan dibahas mengenai materi standar UTBK penalaran matematika. Oke, terima kasih untuk feedbacknya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng dan share video ini agar kita semua dapat mendapatkan manfaat dari pembahasan video UTBK ini dan sukses bagi para pejuang UTBK. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman.